Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bermuajahah kembali. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Syarhu Ad-Durus Al-Muhimmah li Ammatil Ummah, buah karya Al-Imam Al-Alamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Fadilatu Ad-Doktor Al-Ustad Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surat Al-Kafirun. Pertemuan kali ini kita lanjutkan, kita masuk ke surat Al-Kautsar. Surat apa? Surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Apa itu An-Nasr? Pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya, khususnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dimenangkan. Dan sebelum itu terkadang ada sebagian sahabat itu yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika seandainya agama Islam itu adalah agama yang benar, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak segera menolong agama ini? Bukankah ya Rasulullah engkau adalah manusia terbaik? Tapi kenapa engkau tidak segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala?" Nah, ini surat An-Nasr ini sebagai kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah SAW. Dan ada sebuah faedah yang bagus tentang pertolongan Allah kepada Rasulullah SAW. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu tidak segera langsung menolong hambanya. Kebenaran itu terkadang tidak segera ditolong. Di sana ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan itu pasti ada hikmahnya. Dan tugas kita sebagai seorang hamba, kita mengimani. Tidak perlu mempertanyakan kenapa. Karena tidak setiap hal itu bisa kita pahami. Sebagaimana ketika kita ditanya, kenapa ketika kita nelpon, misalnya video call, pakai WhatsApp, video call WhatsApp, kok bisa gambar kita ada di HP orang tua kita yang ada di non jauh di sana. Begitu juga foto orang tua kita ada di HP yang ada di tangan kita. Kok bisa? Gimana? Sulit untuk dijelaskan. Pokoknya ya ada. Maka tidak setiap hal itu harus kita ketahui. Yang penting kita yakin, kita sadar bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita itu adalah takdir terbaik. Kita harus yakin
itu adalah pilihan terbaik. Itu adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Itu adalah hal yang paling indah yang Allah takdirkan kepada kita. Kita tidak perlu bertanya kenapa begini dan begitu. Kemudian faedah yang kedua, tidak mesti setiap kebenaran itu pasti menang. Begitu juga tidak mesti setiap kesalahan langsung dapat azab. Maka konsep orang yang mengatakan kalau seandainya ini salah, saya akan dapat azab, saya langsung dapat azab. Tapi kenapa kok maksiat, judi, minum-minuman keras, perzinaan, bahkan bal-bal, diskotik yang menawarkan itu semua kok semakin lama semakin menjamur, semakin besar, semakin kaya, semakin sukses. Nah, kalau seandainya ini salah, kalau misalnya zina itu haram, kalau judi itu haram, kalau khamr itu haram, ya harusnya kami yang di sini itu kena adab. Misalnya lagi kelabing, tiba-tiba bangunannya runtuh. Tapi kok kenapa gedung ini kok semakin lama semakin besar, pengunjungnya semakin banyak? Nah, itu bukan, itu tolak ukur kebenaran tidak diukur demikian. Dan tidak perlu kita pertanyakan kenapa kok itu kan kalau salah ya harusnya segera diadab, harusnya kebatilan itu kalah, tapi kok semakin besar, kenapa Allah kok begini dan begitu? Itu bukan tugas kita, karena nggak setiap hal itu bisa kita pahami. Sebagaimana tadi ya, kita tahu bahwasanya ketika orang video call, fotonya atau gambarnya itu bisa gerak dan itu real, nyata gitu. Kita menjelaskannya sulit. Paling kalau kita ditanya anak kecil kok bisa begitu, ya itu ada kuotanya. Kalau kuotanya habis ya nggak bisa, udah gitu aja. Sulit ya. Maka demikian. Tidak setiap kebenaran itu dimenangkan. Sebagaimana terkadang istilah di sekitar kita, terkadang jagoan itu datangnya adalah terakhir. Bukan jagoan itu datangnya di awal. Kalau jagoan datangnya di awal, ya terkadang orang tidak tahu hikmahnya. Orang tidak tahu kebenarannya seperti apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang. Al-Fath. Al-Fath di sini adalah Fathul Makkah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya. Bahkan ini juga sekaligus jawaban kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Sulhul Hudaybiyah, ketika perjanjian Hudaybiyah, secara kita lihat, kalau di kasat mata kita lihat Rasulullah SAW itu merendahkan diri. Karena apa? Karena ketika itu Rasulullah SAW mau tidak mau harus mengikuti perjanjian atau aturan yang dibuat oleh orang kafir Quraisy. Kalau misalnya ada orang masuk Islam, terus dia datang ke Madinah, dia dari penduduk Mekah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Tapi tidak sebaliknya. Kalau seandainya ada orang Madinah datang ke Mekah, dia murtad, tidak harus dikembalikan ke Madinah untuk misalnya mendapatkan hukum atau lain sebagainya. Maka ketika itu sahabat salah satunya Umar bin Khattab protes, ya Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita ini di atas kebenaran? Kenapa engkau merendahkan dirimu? Engkau mengikuti aturan mereka, engkau tunduk dengan apa yang mereka buat. Bukankah kita di atas kebenaran? Kalau kita di atas kebenaran, nggak usah takut, rubah hukumnya, lawan.
Toh nanti Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Memenangkan kita. Kalau misalnya orang kafir Quraisy melawan kita, kita pasti akan menang kok. Kita di atas kebenaran, saya yakin itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Tenang ya umat, tenang. Dan ternyata banyak hikmah di balik sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya orang tahu betapa mulianya Islam, betapa agungnya Islam, betapa berkasih sayangnya Islam, betapa Islam itu menepati janji, walaupun perjanjian tersebut secara tidak langsung merugikan mereka. Lawang janji yang merugikan mereka saja ditepati, apalagi perjanjian yang menguntungkan mereka, pasti jelas lebih ditepati. Akhirnya orang tahu betapa mulianya syariat Islam, betapa indahnya akhlak seorang muslim. Banyak orang yang akhirnya masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat banyak orang yang fi dinillah, yadkhuluna fi dinillah. Orang-orang yang masuk Islam afwaja. Afwaja berbondong-bondong. Afwaja itu diambil dari kata fauj. Fauj itu dari segala penjuru. Jadi fauj, mauj itu dari segala sisi-sisi. Afwaja dari sisi yang banyak. Maka ini maknanya adalah afwaja berbondong-bondong. Banyak orang masuk Islam. Padahal ketika itu sebelum kejadian sulh Hudaybiyah, kaum muslimin itu sedikit. Tapi ketika Fathul Makkah, orang yang masuk Islam itu banyak. Bahkan ada yang dikisahkan ini sebelum Hudaybiyah itu kaum muslimin hanya sekitar sedikit, bisa 1.000 atau 3.000 sedikit. Sebagaimana perang Khandaq itu sedikit orang kaum muslimin itu, dikisahkan cuma sekitar 1.000 kaum muslimin. Tapi ketika Fathul Mekah berapa? Jadi 10.000. Setelah Fathul Mekah bahkan dikisahkan kaum muslimin bisa 100.000. Masya Allah, 10 kali lipat. Maka luar biasa sekali. Ini hikmah yang tidak diketahui. Maka kaum muslimin banyak yang masuk Islam. Salah satu yang masuk Islam adalah Musailamah Al-Kadzab. Mereka masuk Islam dan kaumnya. Dan Musailamah Al-Kadzab ini dia masuk Islam ya karena terpaksa. Karena takut pamornya kalah. Nah, kaumku semuanya masuk Islam. Masa saya sebagai pemimpinnya saya nggak masuk Islam? Ya sudahlah, saya tak masuk Islam. Siapa tahu nanti saya masuk Islam, Rasulullah kan tahu saya pemimpin Bani Hanifah. Nanti aku akan tetap dijadikan sebagai pemimpin. Beda kalau aku misalnya nggak masuk Islam. Bisa jadi kaumku masuk Islam semua, akhirnya pemimpin Bani Hanifah itu bukan aku, karena aku nggak masuk Islam. Nah, Musailamah Al-Kadzab demikian. Dia pura-pura masuk Islam. Maka tidak heran Musailamah Al-Kadzab setelah Rasulullah SAW meninggal, Allah wafatkan, dia mengaku sebagai Nabi. Karena dia merasa saya memiliki jabatan. Muhammad itu nggak jauh dengan saya. Nah, banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Maka dengan banyaknya umat Islam, kaum muslimin yang masuk ke dalam agama Islam ini sekaligus sebagai ujian. Beda kalau yang masuk Islam 1, 2, itu biasanya masuk Islamnya serius, mengimani, yakin dengan kebenaran agama Islam, itu yakin. Beda kalau misalnya seseorang yang tiba-tiba banyak yang masuk Islam, akhirnya ikut-ikutan, maka masuk Islamnya ikut-ikutan. Ya seperti kita. Maka berbeda seseorang yang dia dari kecil itu sudah muslim dengan orang yang dulunya non muslim kemudian dia masuk Islam. Dia akan mengetahui sebab kenapa kamu masuk Islam. Coba antum tanya awamnya kaum muslimin yang dari kecil itu muslim, kenapa kamu pilih Islam? Kadang bingung. Berbeda dengan orang yang dia dulunya non muslim kemudian masuk Islam. Dia tahu kenapa kamu masuk Islam, karena Islam begini dan begini. Maka kita jangan sampai terlena. Walaupun kita sejak kecil kita sudah muslim, ya kita harus belajar agar kita tahu. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang non muslim.
Apalagi sejarah kita bangsa Indonesia, banyak orang-orang non-muslim itu sampai hafal Al-Quran. Maka kita sebagai seorang muslim, kita orang yang lebih layak untuk menghafal Al-Quran. Seperti kisahnya Snodgrass yang diutus ke mana? Aceh. Snodgrass itu nggak sembarangan. Bahkan dikatakan, diriwayatkan, Snodgrass itu hafal Al-Quran 30 juz. Dibolak-balik, depan, belakang, kanan, kiri, di halaman sekian, halaman sekian, baris kesekian, Snodgrass tahu. Bahkan dia juga hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dulu dia 9 tahun belajar di Mekah. Orientalis, orang munafik. Nah, karena Belanda itu merasa sulit untuk menaklukkan Aceh, akhirnya apa yang terjadi? Jadi Belanda mengirim utusan orang yang pura-pura masuk Islam, kemudian belajar agama di Mekah, kemudian ditarik di Aceh. Nah, ketika di Aceh, Snodgrass berbaur dengan masyarakat Aceh, berbahasa dengan bahasa Aceh, menikah dengan perempuan Aceh, dan dia basicnya adalah dari mana? Timur Tengah. Maka kalau ada orang belajar di Timur Tengah, kemudian balik mengajarkan ajaran yang sesat, sudah ada salafnya. Siapa itu? Snodgrass. Bahkan dia hafal Al-Quran 30 juz, hafal Sahih Bukhari, hafal Kutubu Sittah. Kutubu Sittah hafal. Maka kita yang sebagai muslim jangan mau kalah. Orang kafir saja bisa loh. Orang kafir saja dia semangat untuk menghafal Al-Quran dan hadis, tujuannya hanya untuk mencari secercah kebahagiaan di dunia. Apalagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, la aqul alif harfun, lam harfun, mim harfun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, tidak aku katakan alif itu satu huruf, lam satu, mim satu, enggak. Maka kita harus semangat baca Al-Quran, enggak paham aja dapat pahala, apalagi paham kemudian diamalkan. Maka ini semangat, ini motivasi untuk kita semua gitu, agar kita ini jangan mau kalah. Dan masalah sedekah, bab sedekah, orang kafir itu yakin, percaya. Bahkan ada seseorang, ini Ustaz Firanda cerita, ada seorang bos, dia kaya raya. Kebetulan dia punya anak buah beberapa, ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang ini. Nah, anak buahnya dipanggil, kamu Muslim, saya punya tanah ini tak wakafkan, bangun masjid, ini biayanya, ada bangunannya. Terus panggil juga yang anak buahnya yang Hindu, Buddha, ini disedekahkan, dikasih ini. Ketika ditanya kenapa engkau memberikan kepada pemeluk agama lain, apakah kamu ada simpati kepada mereka? Enggak. Karena saya tahu Tuhan itu pasti menolong hambanya yang senantiasa menolong saudaranya. Dia percaya seperti itu. Apalagi kita. Kita sebagai seorang muslim, sering kita membaca innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyisihi janjinya. Maka kita harus lebih semangat lagi untuk membantu, menolong orang lain, bersedekah dan lain sebagainya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka hendaklah engkau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mensucikan di sini engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir bihamdi rabbik, dan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan engkau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha penerima taubat. Fi hadhihi surah, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-bisyarah lin nabi, kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nasril azim, dengan kemenangan yang
besar, kemenangan yang nyata. Bahkan Fathul Mekah itu dilalui tanpa peperangan. Overall, Mekah itu dibebaskan tanpa perang. Ya, diriwayatkan ada bagian atas itu harus mengalami perlawanan. Karena apa? Karena ternyata mereka itu tidak tahu bahwasannya Abu Sufyan dan pemuka Quraisy itu sudah mengumumkan barang siapa yang dia sembunyi di Ka'bah fahuwa amin, maka dia aman. Barang siapa yang dia sembunyi di rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang dia menutup pintunya, maka dia aman. Nah, bagian atas saya lupa. Bagian atas intinya ada salah satu bagian itu para sahabat itu mengalami perlawanan, ada yang melawan. Nah, ini disebabkan karena orang yang di bagian atas tadi dia tidak tahu bahwasannya suku Quraisy itu sudah menyerah mengibarkan bendera putih. Sudah ada pengumuman. Nah, ini tidak dengar. Maka secara umum Mekah itu dibebaskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya tanpa peperangan, tanpa tumpah darah sedikit pun. Maka ini tidak tepat bahwasanya Islam itu disebarkan melalui perang. Enggak. Islam itu enggak semuanya perang. Dan prinsip seorang muslim, perang itu terjadi kalau tidak mau apa? Perang itu terjadi kalau tidak mau beriman, atau dia tidak mau membayar kompensasi jizyah, atau mereka menyerang terlebih dahulu. Rasulullah SAW dalam peperangannya, beliau tidak pernah menyerang terlebih dahulu, kecuali kalau diserang. Bahkan sejarah juga membuktikan agama Islam itu tersebar di daratan Eropa, bahkan sampai menguasai Eropa, Madrid, Barcelona, apalagi klub-klub yang banyak ada tim sepak bolanya. Itu malah 8 abad tanpa perang. Bahkan ada zaman di dalam bangsa Eropa, black hat atau black cat. Jadi zaman kegelapan. Itu dulu daratan Eropa itu dikuasai oleh Vatikan. Kalau zaman sekarang Vatikan dikuasai oleh gereja. Dan gereja itu ketika menerapkan aturan pajaknya, misalnya pajak zakat itulah, pajaknya itu sangat memberatkan. Bahkan banyak, rahib-rahib yang korupsi, yang menggelembungkan. Sampai akhirnya orang-orang Nasrani, orang-orang kafir itu muak dengan hal demikian. Akhirnya di antara mereka menulis surat kepada khalifah kaum muslimin untuk membebaskan negeri mereka. Dan alhamdulillah akhirnya berhasil, surat tersebut dikirim ke khalifah dan dibaca. Akhirnya apa? Khalifah menyiapkan pasukan untuk membebaskan daerah tersebut. Karena apa? Permintaan warganya. Warganya yang meminta. Bahkan ketika kaum muslimin itu sudah sampai di di sebuah benteng. Benteng tersebut itu pintunya dibuka. Dibuka siapa? Sama penduduknya. Silahkan kalian masuk. Karena saya tahu umat Islam, kaum muslimin itu kalau tidak diserang tidak akan melawan. Tapi kalau dipersilahkan ya sudah, silahkan, kita akan dilindungi, kita akan diayomi, kita akan diperlakukan adil. Bahkan kalau misalnya kita bersisih dengan orang Islam, kaum muslimin, kalau ternyata terbukti yang salah itu adalah kaum muslimin, dia akan dihukum. Padahal lawannya adalah kaum kafir, orang kafir. Islam tidak memandang bulu mau kamu muslim, mau kamu kafir, mau kamu anak raja. Keadilan itu senantiasa ditegakkan.
Maka Eropa itu dibebaskan kaum muslimin tidak melalui peperangan, dibuka sendiri. Antum bisa baca itu di Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Bahkan dan sejarah ini sampai sekarang tercatat, ada namanya Black Hat atau apa itu, saya lupa. Itu sekian tahun, ratusan tahun Eropa itu di bawah kegelapan, makanya dinamakan sebagai zaman kegelapan. Bahkan orang mau belajar aja nggak boleh, orang belajar aja nggak boleh, dilarang. Semua ada aturannya. Islam memperbolehkan orang untuk belajar. Islam menghargai hak setiap pemeluknya. Namun tentunya ada aturannya, ada ada aturan yang berlaku di syariat Islam. Tidak serta-merta kemudian adil itu harus sejajar, itu enggak. Karena adil itu ada aturannya. Wal fathul mubin, dan pembebasan yang nyata. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah datang, wal fath, dan fathul Makkah, isyaratan ila adimi minnatillahi alaihi, ini sebagai isyarat tentang agungnya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Wa annahu amrun mutahaqqiqun waqa'in, dan bahwasannya janji Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah perkara yang mutahaqqiq. Apa itu mutahaqqiq? Pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika berjanji pasti ditepati. Allah yang menciptakan kita pasti menepati janjinya. Nah, kita saja ketika misalnya ada orang kaya raya, asetnya di mana-mana, kemudian suatu ketika kita pergi bareng orang tersebut, naik mobilnya. Tapi ternyata teman kita tadi yang kaya raya tadi, asetnya di mana-mana, lupa bawa uang cash. Mau isi bensin. Kemudian dia ngomong kepada kita, saya pinjam dong uangnya. Buat apa? Isi bensin. Berapa? 400.000. Padahal di saku kita, uang kita ini hanya tinggal misalnya 400.000 lebih 410.000. Kira-kira kita pinjemin ya? Dia ngomong, nanti duitnya tak ganti. Kira-kira kita pinjemin ya? Pinjemin. Teman sendiri, kaya raya, asetnya di mana-mana. 400.000 itu udah seperti beli kacang goreng. Ya kita yakin pasti diganti. Malah syukur-syukur, ya namanya teman dekat ya, siapa tahu dapat tambahan gitu kan. Tapi minimal kan kita yakin itu pasti diganti. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dari segala penjuru. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka engkau sucikanlah Allah, maksudnya engkau tauhidkanlah Allah, engkau sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Bihamdi rabbik, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, maka sucikanlah, tauhidkanlah, pujilah, nisbatkanlah nikmat yang engkau dapatkan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wastaghfir, namun jangan lupa engkau untuk beristighfar. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa kita untuk bersyukur. Namun di sisi yang lain, jangan lupa juga kita untuk beristighfar. Karena kita tidak tahu, bisa jadi nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini malah menjadi bumerang bagi kita. Betapa banyak orang dulunya rajin belajar, rajin sholat tepat waktu. Nah, suatu ketika usahanya
itu sedikit ramai dari biasanya. Nah terkadang bentarlah, nanggung ini, nunggu nih pelanggannya selesai dulu baru ke masjid. Nah ketika pelanggannya selesai, nah pas komat. Nah, maka terkadang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu melarikan kita. Maka kita dianjurkan ketika mendapatkan nikmat ya kita istighfar. Karena bisa jadi nikmat tersebut itu malah menjadi bala bagi kita. Membuat kita ini lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bersyukur, ya istighfar. Maka begitu juga ketika seseorang selesai sholat setiap 5 waktu, apa doa yang pertama kali dibaca? Istighfar. Dzikir yang pertama istighfar. Karena bisa jadi sholat kita ini, ketika kita sholat kita kurang fokus, kita tiba-tiba kepikiran macam-macam, atau tiba-tiba ada lewat di samping kita, wah sekebat itu tadi siapa ya? Oh jangan-jangan mau ini, jangan-jangan mau itu. Kepikiran, akhirnya nggak fokus sholat kita. Atau misalnya ketika sedang sholat tiba-tiba terdengar suara seperti hujan. Waduh, hujan. Jemuranku gimana ini? Belum nanti dari jemuran nyambung ke makanan, dari makanan nyambung ke apa, segala macam. Maka ketika kita selesai sholat kita dipindahkan untuk istighfar. Siapa tahu kita ketika ibadah kita kurang fokus. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala aksin minat tasbih wal istighfar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak tasbih dan istighfar. Wa kana alaihi salatu wassalam. Dan di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr, yuksir min ayyakul, Rasulullah SAW memperbanyak doa. Nah ini doa ini bisa antum garis bawahi, bisa antum amalkan, bisa antum praktekkan sering-sering. Nah Rasulullah SAW saja itu memperbanyak doa ini. Pasti doa ini memiliki keistimewaan. Nah Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin masuk surga, manusia terbaik awal dan akhir zaman. Rasulullah SAW saja memperbanyak doa ini. Apalagi kita ini tidak tahu kita ini dijamin masuk surga kah atau tidak. Amalan kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala tidak. Kita tidak tahu. Kita hanya bisa berharap semoga sholat duhur kita tadi diterima oleh Allah. Kita hanya bisa berharap itu. Dan ketika kita melaksanakan amal soleh, kita sebaik-baik mungkin. Tapi kita tidak bisa kita meyakini sholat saya tadi diterima, tidak bisa. Atau kita kemudian mengatakan saya adalah manusia terbaik, tidak bisa. Atau kemudian kita mengatakan Ibnu Taimiyah laisa syekhul Islam, ana syekhul Islam. Ada orang nulis tentang Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan Ibnu Taimiyah itu bukan syekhul Islam. Sedangkan penulisnya ketika menulis kitab tersebut disebutkan wa ana syekhul Islam wa ana al-muhaqqiq al-allamah banyak banget gelarnya sampai panjang. Siapa yang memberi gelar itu? Dia sendiri menggelari dirinya. Orang mulia itu digelari, bukan menggelari dirinya sendiri. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam itu yang memberikan gelar bukan beliau sendiri, tapi orang lain, para ulama, banyak ulama dari berbagai macam zaman. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika menulis sebuah karya, beliau hanya menulis biqalam Abdul Halim, biqalam Ahmad bin Abdul Halim. Buku ini ditulis oleh Ahmad bin Abdul Halim. Tidak ditulis hadal kitab fi qalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah al-allamah al-faqih al-muqaddam al-ini. Ibnu Taimiyah itu tidak dikelar. Maka kalau ada orang mengkritik Syekhul Islam, dia bukan Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah bukan Syekhul Islam, seakan-akan dia menanduk gunung.
Apalagi yang penulis kitab tersebut hada rajul ghairu ma'ruf, nggak jelas asal usulnya. Kemudian buku tersebut dijadikan rujukan oleh orang yang sedang pansos sosial. Tujuannya bagaimana caranya akidah Wahabi itu dikritik. Jadi ada orang pengen mengkritik Wahabi itu sesat, pakai buku ini. Syekh Ibnu Taimiyah laisa Syekhul Islam. Penulis kitab tersebut nggak jelas. Orang yang pengen kritik juga pengen pansos. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas hidayah, di atas tauhid, di atas Islam, di atas jalan kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang tadi. Maka Rasulullah SAW memperbanyak subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Maha segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah rabbana wa bihamdik. Rabb kami wa bihamdik, segala puji hanya milikmu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa minal ma'ani al-mustafadah min hadhihi surah, dan di antara makna-makna yang bisa kita ambil istifadah dari surat ini, bahwasannya ini adalah isyarun, ini adalah indikasi bahwasannya bidunui ajalihi, ini indikasi akan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Idhasalaha dan nasru wal fathu, ketika umat Islam itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadi Fathul Mekah. Li'anna ta'at al-azimah tahtamu bil istighfar, karena ketaatan yang besar, kemuliaan yang besar itu senantiasa ditutup dengan istighfar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah SAW dengan Fathul Mekah, banyak orang masuk Islam. Rasulullah SAW di akhir hayatnya itu seringkali fakana akhir ma sumi min nabi, maka di antara hal yang sering diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah doa ini sebelum Rasulullah SAW wafat. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Rasulullah SAW kita yakin beliau sudah diampuni dosanya, tapi beliau senantiasa berdoa, ya Allah ampunilah aku. Maka Rasulullah SAW diriwayatkan beliau sehari itu beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Maka apalagi kita ini nggak dijamin masuk surga. Kita nggak dijamin masuk surga, kita sombong, kita mengaku orang yang paling benar, kita mengaku orang yang di atas hidayah, kita benar yang lain salah. Nah, nggak seperti itu, nggak boleh. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menjadi orang yang merasa paling suci di antara yang lain. Saya benar, dia salah. Nah, nggak tepat seperti itu. Rasulullah SAW saja di akhir hayatnya, Allahumma ighfirli walhamni, dan rahmatilah aku. Rasulullah SAW seakan-akan takut tidak masuk surga. Kita tahu bahwasanya masuk surga itu berkat rahmat Allah. Dan di sini Rasulullah SAW berdoa, walhamni, rahmatilah aku. Seakan-akan beliau takut tidak dirahmati oleh Allah. Padahal semua kita yakin kalau ditanya siapakah yang paling berhak mendapat rahmat Allah, ya tentu Rasulullah SAW. Walhiqni birrafiq, dan apa? Dan masukkanlah aku ke dalam surga yang paling tinggi. Ketika kita ditanya Rasulullah masuk surga yang mana? Paling tinggi. Semua sepakat. Tapi seakan-akan Rasulullah SAW di sini takut tidak masuk surga yang paling tinggi. Wa alhiqni bil rafiq, dan masukkanlah aku surga paling tinggi bersama orang-orang soleh. Seakan-akan Rasulullah bukan orang soleh, padahal Rasulullah adalah pemukanya orang soleh. Orang soleh mana lagi yang layak untuk disebut sebagai orang soleh kecuali Rasulullah SAW? Maka kita perlu memperbanyak Allahumma ighfirli walhamni walhiqni birrafiq. Maka saya dalam hati Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah kita berdoa dengan doa ini, Allahumma ighfirli walhamni walhiqni birrafiq.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam surganya dan mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh minas siddiqin wasyuhada salihin. Kita tutup dengan doa qiyamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.